yang jadi kecap, yang pada akhirnya menipu, mengumpulkan duit, harusnya Anda malu dan berkaca. Kalau ada jaksa ya yang brutal, yang tak punya sopan santun, yang arogan, seharusnya Anda berkaca dari sepuh Anda. Kalau ada hakim yang suka-suka, yang suka tidur, yang semena-mena, menerima suap, suatu hari Anda akan kena. Kau dengar ini Indah Manurung? Lanjut, terima kasih ya. Kalau Oke. dia yang tersinggung nggak apa-apa, itu hak Anda lah itu. Mambel, silakan Mambel. Tenggorokannya belum disapu-sapu. Tadi saya lihat kamu masih sibuk ngapain gitu. Ayo Mambel. Sinyalnya jelek. Karena aku udah pernah bilang itu, balik lagi ke situ kok. Kebohongan itu bisa direncanakan, tapi kebohongan itu bisa terbongkar tanpa direncanakan. Masing-masing tabir itu akan terbuka dengan sendirinya. Mulai dari ya pergantian undang-undang, pergantian pasal, maaf, perubahan BAP dari pelapor, dan sekarang juga ada perubahan-perubahan yang tertuang dalam sebuah tuntutan. Semuanya ini abu-abu. Gitu. Ayo Mamski. Mambel jelingan lu. Iya, udahlah. Ini udah makin kelihatannya kenapa? Karena udah mau sampai ke ujung dari kasus kan. Bener banget loh Bang Nyoman bilang tuh, kita di kasusnya Agus Sedih itu sama Novi sama tuh. Ada yang ribut sendiri akhirnya pecah. Nah, udahlah. Gak usah lah kita. Aku udah males sudah. Sebenarnya sih aku udah tahu. Ini kalau mau kesebut nama kok selesai sudah dari 3 bulan yang lalu kok. Tapi kan Mamski kan tahu Koko kan, meskipun kena badai begini kan aku tetap wise saja Mamski, karena aku memang jadi kita berusaha belajar jadi orang bijaksana itu susah Mamski. Kalau jadi orang jahat mah satu kali aja Bang. Iya, Mamski kan. Betul. Nah, saya tetap mempertontonkan bahwa saya adalah meskipun ada badai itu yang datang, saya tetap berdiri tegak dan tetap dengan pribadiku yang tidak berubah. Iya. Gini ya, sebenarnya Mamski tahu si A, si B, si C, si D. Karena mereka pemain semua dan ada yang sudah Mamski tahu dari 5 tahun yang lalu, termasuk si KH ya, termasuk ada satu lagi BP dan yang itu yang sekarang sedang bermasalah juga itu. Itu kan di kasusnya Novi ada juga. Tapi Mamski kenapa nggak pernah bahas mereka? Cuma pernah sekali aja tuh yang tentang si KH. Itu Mamski memang bener-bener kesel banget. Sama yang satu lagi tuh, itu Mamski pernah ngomong sama satu orang aja. Karena Mamski pikir udah pada pinter semua, pasti udah pada paham gitu loh. Dan ternyata bener kan, kejadian kan, baru kelihatan di ujung mendekati mau selesai, mau vonis ini. Yang harusnya kita semuanya tetap gaspol, tetap semangat. Tapi akhirnya ya udah kembali lagi cerita lama. Selalu ada bad apples inside the good apples, there's a bad apples, dan karena ada satu yang bad apple, yang bagus-bagusnya kena semua. Inilah sedihnya di situ, teman-teman. Gitu loh. Jadi kalau menurut aku ya, sudah kesampingkan, selesaikan ini di luar yang kita lagi hadapi ini dalam ring ini, yang lawan kita yang sesungguhnya tuh mereka tuh seberang itu tuh, yang tadi Doktif ceritakan. Itu bener-bener kudu hati-hati semua. Sudah deket banget waktunya gitu loh. Jangan kendor, jangan sampai ya jadi kayak pengalihan isu kan. Akhirnya nggak fokus ke kasusnya loh. Jadi kembalikan lagi ke back on track. Kita bener-bener kawal Niki, gaspol banget, gaspol gitu. Nanti masalah itu kita selesaikan setelah after kita bahas, kita masuk ring lagi, hayo. Tapi ini yang sekarang nih masalah Niki harus bener-bener jangan sampai ke distract gitu aja sih. Rapatkan barisan, rapatkan doa, jangan ke distract dengan hal-hal fitnah-fitnahan yang terjadi. Ini sebentar lagi ya nih, kita hari Kamis ini akan melakukan pledoi. Betul. Rapatkan barisan, kita doa lebih kenceng lagi, apapun yang terjadi kita pasrahkan kepada yang di atas.
tapi kita tetap rapatkan barisan, kita tetap kembali lagi ke jalurnya, ya, kembali lagi ke jalurnya, dan kita jangan mau diadu domba. Kita tidak mau, jangan mau diadu domba, gitu. Jangan mau mendengarkan hal-hal yang tidak baik, karena pada dasarnya kita berkumpul di sini memang kita adalah pendukung Nikita, dan kita akan mengawal kasus Nikita ini. Setuju, itu Ya. aja sih yang bisa aku sampaikan. Bener nggak sih teman-teman? Nah, oke kok. Kalau energi terlalu Dokter habis Oki kok. untuk urusan. Dokter Oki, Ada Dokter Oki. ya Allah, Dokter mana? Dokter Oki, ya Allah, Dokter mana? Oki. Terus siapa Dokter yang lagi turun kayaknya. Nggak, multi dulu deh Dokter Ya. Oki. Nanti udah aku turunin, Dokter Oki tidak multi, tidak mau terima aku. Coba Dokter Oki multi dulu, sayang. Saya turun nggak apa-apa kok. Nggak, Jangan dulu, Wajib Bang turun, Yan. aku udah ngantuk, say. Enggak. Mungkin tunggu dulu sedikit lagi baru turun, nggak apa-apa. Oh iya, Jadi oke, gini. oke. Ya, Koko Hero, host yang baik hati dan tidak sombong dan tetap tegas. Ya, ya, menurut saya memang apa yang disampaikan Bang Yamin tadi ya, bahwa kalau pandangan saya secara umum, persoalan ini kan ada dua. Apakah perpecahan internal yang bela rasa terhadap Nikita Mirzani sengaja digembos oleh lawan, atau memang di dalam internal yang sudah bergeser kepada kepentingan-kepentingan personal. Nah, itu dua hal yang menjadi pertanyaan kita bersama untuk mencari tahu satu jawaban yang tunggal. Kita bicara tadi apa yang disampaikan oleh Dokter Doktif ya, berkaitan perkembangan kasusnya. Bagi Yamin begini, menurut saya bangsa kita ini tidak lagi mengalami krisis ekonomi yang ekstrim itu, seperti tahun 70-an, kelaparan di mana-mana ya. Tetapi kita mengalami krisis eksistensial dalam ranah spiritual, di sana moral itu. Terlebihnya krisis moral terjadi di dalam lingkungan penegak hukum. Di sana ada pengacara, ada advokat, lalu ada jaksa, polisi, dan hakim. Nah, ini krisis moral ini berdampak kepada rusaknya tataran hukum dan bahkan merusak citra hukum itu sendiri. Nah, kasus yang dialami Dokter Doktif tadi sebenarnya transaksi itu yang dapat dijadikan untuk memperdagangkan pengaruh dalam sebuah kasus yang perdata menjadi pidana dan pidana dihentikan, di SP3-kan. Ini memperdagangkan pengaruh ini kebetulan dilakukan oleh Markus menggunakan sarana uang sebagai biaya entertain baik hakim, polisi, dan jaksa, bahkan pengacara di sana. Nah, kebetulan para penegak hukum itu sedang melacurkan diri gitu loh. Orientasi pada materialisme, dorongan materialisme, sehingga Markus pun boleh, yang penting bawa uang. Nah, ini kan bahaya. Jadi krisis moral ini mengarah kepada lawyer yang semi Markus dan Markus yang mencoba menjadi lawyer. Lalu hakim menjadi seorang hakim yang menjadi prinsip dasar sebagai mewakili Tuhan. Di sisi lain dia juga menjadi broker perkara. Jadi ada bahasa jaksa bilang ini, oke deh, setorkan saja uang satu paket. Satu paket itu mulai dari jaksa sampai ke hakim. Nah, ini ciri-ciri bahwa penegak hukum itu sudah mengalami krisis moral atau krisis spiritual. Dorongan-dorongan ini, Bang Yamin, yang bikin merusak dalam tataran penegak hukum itu karena apa? Menurut saya ada 3 hilal, ini kajian saya ya. Hilal yang pertama itu adalah hedonisme. Ada materialisme. Memang kita boleh mencari material, tapi materialisme itu nggak boleh.
Karena kita sudah menempatkan material itu menjadi hamba dalam kehidupan. Itu rusak. Nah, yang kedua, hedonism itu kita mau mencoba hari ini punya mobil mewah, besok mobil mewah lagi, yang lebih tinggi lagi kelasnya. Nah, yang terakhir individualism. Pokoknya hakim harus mendapatkan duit apapun, korban itu, si terpidana itu orang miskin, gak peduli. Yang penting gue dapat uang. Nah, ini yang menurut saya hal-hal yang mendasar yang menjadikan penegak hukum ini tidak jalan secara baik. Nah, akhirnya apa? Akhirnya bela rasa kita ini kepada sentimen. Maka suara-suara teriak terhadap hakim buruk, jaksa buruk, pengacara buruk, polisi buruk, itu memang tidak bisa terbantahkan. Tidak ada satu lembaga yang steril anggotanya tidak terlibat. Polisi ada oknumnya, jaksa ada oknumnya, lawyer ada oknumnya. Nah ini yang menurut saya lebih banyak mengkritisi para penegak hukum. Kalau masyarakat awam berbuat melanggar hukum ya wajar karena dia tidak paham. Tapi naifnya orang yang dianggap intelektual dalam bidang hukum melacurkan diri gitu loh. Dalam profesi, dalam keilmuan. Ahli dibayar berubah cara pandang ahlinya. Hakim dibayar memperdagang pengaruh. Orang yang tidak bersalah menjadi salah. Jaksa juga begitu. Jual beli pasal, akhirnya apa? Tidak bisa dibuktikan dalam ruang persidangan. Ganti sana, ganti sini. Konstruksinya berubah dari awal sampai akhir. Ini yang menjadi menurut saya memalukan bagi kita orang yang dianggap penegak hukum. Karena sekarang netizen dan netizen udah pintar semua. Jadi hati-hati kita dalam ruang publik mengklaim diri sebagai ilmuwan, mengklaim diri sebagai advokat, tapi perilakunya tetap aja melacurkan diri dalam profesi. Buat apa? Jadi menurut saya teman-teman, hanya dua hal yang bisa kita analisis. Apakah sengaja digembos oleh lawan atau memang ini pergeseran nilai perjuangan yang tadinya bela rasa menjadi bela uang. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jadi saya tadi pernyataan saya ini tidak menyudutkan pada siapapun. Saya hanya bicara secara umum bahwa manusia bisa berubah ketika kepentingan berbeda. Manusia bisa bersatu secara baik, bisa kepentingan sama. Nah, kita berharap tadi yang seperti Momski bilang, ini adalah saat terakhir, jangan sampai kita dicungkir balikan di dalam kelompok ini dan akhirnya kita lupa bersuara, saling menyerang dan kita tinggalkan misi utama kita sebagai freedom terhadap Nikita Mirzani, karena kita menganggap rekayasa kasus ini sejak awal mulai dari proses penyidikan sampai penuntutan hari ini. Saya pikir itu dulu Koko Hiro, minta maaf jika narasi terima saya kasih Bang tidak berkenan di hati. Nyoman atas waktunya ya. Terima kasih banyak ya. Oke, mungkin Mambel mau